trauma ini itu akan berdampak pada seseorang. Yang bisa kita lihat apa? Pertama, seseorang ini saat bereaksi terhadap suatu keadaan itu tidak proporsional. Orang lain kalau bereaksi terhadap keadaan ini ya biasa-biasa aja, lebih tenang. Tapi kalau dia kok reaktif banget. Nah, yang kedua, dia mati rasa. Seorang yang mengalami trauma pada umumnya karena dia mengalami itu sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberikan kebijaksanaan pada dia. Saat kalian menyentuh dada kalian, wah di sana masih merasakan kok jantung saya langsung deg-degan dok, napas saya langsung rasanya cepat, terus leher saya rasanya tercekat, berarti ada suatu trauma di sana yang pernah kalian alami. Tapi ada juga yang begini, saya rasa saya nggak ada apa-apa dok, saya aman-aman aja. Ingat ya, itu bukan berarti kalian tidak ada trauma. Justru pada umumnya, orang yang lupa dengan kejadian masa lalunya, itulah yang paling banyak menyimpan trauma. Dr. Yuliana, Certified Clinical Hypnotherapist yang membantu kita memahami luka dan trauma dengan pendekatan hipnoterapi. Lewat kondisi rileks dan fokus, kita diajak menggali akar masalah, mengenali emosi yang selama ini terpendam, lalu menerima sugesti positif sebagai bagian dari proses untuk berdamai dan pulih. Tapi bagaimana kalau orang tersebut tidak pernah minta maaf? Biarkan, abaikan. Karena dalam keadaan hipnosis, itu kita tampilkan orang-orang yang pernah membuat sakit pada seseorang pasien ini tanpa hadir wujudnya, tanpa hadir fisiknya. Tapi dalam keadaan hipnosis, dia menerima semua sugesti kita bahwa di depan kamu ada si A, si B, si C yang pernah membuat luka pada kamu. Dan saat ini kamu ungkapkan semua kemarahan kamu, apapun yang kamu rasakan. Dan setelah kebijaksanaan yang kita berikan, orang ini kita hadirkan untuk minta maaf sama dia. Guys, produser gue bilang 70% dari audiens gue belum subscribe channel Room for Improvement. Jadi gue berharap lo buat subscribe channel ini. Ini adalah cara gratis, cara gampang, cara simple buat ngedukung konten-konten dari Room for Improvement yang gratis ini. Yang tujuannya adalah buat meningkatkan kualitas hidup, ngebantu cara membangun hidup lebih baik, dan juga ngebantu orang untuk guide mereka to enlightenment. Jadi, please subscribe. Thank you. Guys, podcast ini muncul dari begitu banyak pertanyaan di kepala gue. Kenapa ketika kita mengalami trauma masa kecil yang mungkin diakibatkan oleh teman-teman sebaya kita, atau bahkan orang tua kita, trauma itu susah sembuhnya? Dan kenapa trauma yang itu lebih ada di pikiran kita, tapi kok badan kita yang sakit gitu? Apa yang terjadi? Padahal kadang-kadang kita lupa kalau kita menyimpan trauma, tapi badan kita sakit, kita ngecek ke dokter nggak sembuh-sembuh, dan kondisinya normal, tapi terus kemudian seorang hipnoterapis mengatakan, kamu punya trauma yang berat. Nah, kita akan ngobrolin soal trauma, dan kenapa trauma itu sulit untuk disembuhkan, dan gimana caranya, step by step, kita nyembuhin trauma yang terjadi di masa lalu. Kita akan ngobrol dengan Dr. Yuliana, seorang Certified Clinical Hypnotherapist. Dr. Yuliana, apa kabar? Baik, thank you Rory. Kamu gimana? Sehat, alhamdulillah. Dokter, terima kasih waktunya. Ini kita sudah mengenal Dr. Yuliana keliling ke podcast manapun dan akhirnya ke Room for Improvement. Jadi aku senang banget. Thank you. Oke, sebelum kita ngebahas soal trauma, Dok, aku pengen meluruskan beberapa hal terlebih dahulu. Banyak orang masih salah paham soal hipnoterapi. Jadi sebenarnya hipnoterapi itu apa dan apa yang terjadi saat seseorang menjalani hipnoterapi? Boleh dijelasin dulu nggak? Iya, benar. Masih banyak yang salah paham. Orang kira itu praktek supranatural, itu kan seperti ada suatu pakai teknik yang ada gendam, ada apa namanya pendulu. Pendulu, makanya tadi, dok, metodenya pakai apa dok? Mana pendulunya dok? Iya, Gitu. ada yang nanya seperti itu begitu masuk ke ruangan. Sampai saya bingung, pendulu gitu kan? Enggak ya. Hipnoterapi itu adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Oke. Hipnosis itu apa? Hipnosis itu adalah di mana kita dibawa kepada gelombang theta dan delta, dan di situ kita dapat tempat di mana ada memori emosi kita tersimpan di situ. Saat itu kita merasakan relaksasi pada kita, fokus konsentrasi kita meningkat, tapi analisa dan kritis menurun. Sehingga mudah menerima sugesti positif yang diberikan oleh seorang hipnoterapis. Oke. Nah, dalam keadaan itu kita akan membawa mencari akar masalah. Apa yang menyebabkan trauma ini timbul pada seseorang? Jadi ada dibawa ke regresi, ada yang mundur ke past life, ada yang dalam rahim mama, ada yang masa balita, anak-anak, di mana trauma itu kita temukan. Nah, akar masalah itu kita beresin sehingga trauma ini tidak lagi
memberikan dampak yang negatif pada saat sekarang. Itu orang ketika dibawa ke lukanya masa lalu, ke sumber traumanya, pasti dia akan berontak, teriak-teriak, marah-marah, sedih yang menjadi-jadi begitu, Dok. Ya, gini, saat dia bawa ke regresi, dia akan mengalami kembali peristiwa itu. Jadi saat itu, misalnya saat di masa kecil itu dia dipukulin sama papanya, dimarahin habis-habisan, sedangkan saat itu dia nggak bisa ngelawan, sehingga semua trauma itu terpendam pada dia. Nah, di kesempatan ini kita membuat dia untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Dia ngomong sama papanya, dia mengeluapkan semua amarahnya, semua kesedihannya, dan dia berharap papa itu seperti apa. Oke. Jadi, wah, bisa yang sampai teriak-teriak yang luar biasa kencengnya, sampai dia memukul-mukul, menendang-nendang, bahkan sampai mau jatuh dari kursi terapi. Seperti itu. Tapi si sumber traumanya apakah juga ada di situ, Dok? Ya tentu tidak. Tidak ya, berarti dia sendiri. Dia sendiri. Tapi kita menghadirkan sosok itu, dia bayangkan bahwa itu ada di depan dia. Dan dia mengalami kembali kejadian itu, dia lihat juga bapaknya di situ, dia lihat juga semua kejadian itu dia alami kembali. Sehingga luka itu kembali dia merasakan seperti apa rasanya, sehingga dia ungkapkan semua. Dan teknik ini membawa pasien ke alam bawah sadarnya. Iya. Kenapa? Karena di situ letaknya. Jadi gini, Rory. Setiap orang itu kan ada pikiran sadar dan bawah sadar. Tapi pikiran sadar itu mempengaruhi kita cuma berapa persen? 1-5% doang loh. Tapi yang paling banyak mempengaruhi kita secara spontan setiap hari itu adalah pikiran bawah sadar, 95-99%. Nah, sedangkan bawah sadar itu isinya apa? Luka kita, memori kita, emosi-emosi negatif kita. Ego. Iya, letaknya semua di situ. Makanya aku harus hemat, tapi kemudian aku tetap check out di Shopee atau apapun itu tanpa bisa terkontrol. Itu berarti tindakan alam bawah sadar kita yang mengontrol kita. Iya, karena dulu kita terlalu dilarang, kita nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Tapi sekarang kita merasa kita punya. Rasanya kita mau memuaskan. Dan balas dendam tuh. Yes, apa yang kita rasakan dulu kita nggak bisa dapat. Oke, sebelum aku ngebahas trauma lagi, ini pertanyaan terakhir. Apa bedanya psikolog, psikiater, hipnoterapis? Tiga-tiganya psikoterapi. Tapi yang dua ini kan dalam keadaan pikiran sadar. Bahkan psikiater bisa memberikan suatu bantuan dengan obat-obatan. I see. Melihat bagaimana kondisi kimiawi otak seseorang. Tapi dalam hipnoterapi ini tidak menggunakan obat. Dan dibereskan bukan di pikiran sadarnya, tapi di bawah sadarnya. Ya. Karena di bawah sadar ini yang kita tahu sumber trauma, luka-luka, emosi, memori dia, semua adanya di sana. Jadi hipnoterapi lah yang membawa seseorang dalam keadaan hipnosis. I see. Oke, Dok, ada beberapa orang temanku yang dia cek ke dokter atau medical check up, nggak terjadi apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi dia sering sekali mengeluhkan GERD, dada sesek, deg-degan, pusing, mual, mau muntah gitu, tanpa dia tahu dia itu kenapa. Tapi hasil medical check up-nya baik-baik aja. Dokter juga nggak menemukan masalah ketika di-scan secara fisik gitu. Kalau dari perspektif trauma dan hipnoterapis, apa yang sedang terjadi dengan mereka, Dok? Sebenarnya keluhan mereka tuh bukan pura-pura loh. Bukannya mereka mengada-ada bahwa sebenarnya begini loh rasa saya, sesek loh, mual loh. Tapi kok diperiksa nggak ada apa-apa? Apakah itu hanya pura-pura? Apakah itu hanya di pikiran? Enggak, itu nyata terjadi. Tapi penyebabnya tidak diketemukan. Kenapa? Karena sebenarnya organnya masih bagus, strukturnya masih bagus. Jadi seperti analoginya begini, kita mau memeriksa suatu permasalahan di mana hardware yang kita periksa, padahal softwarenya yang masalah. Kita periksa hardwarenya semua, oh, oke semua kok. Ke dokter sini bagus, ke sini bagus. Tapi sebenarnya software yang masalah. Nah, software ini adalah di mana saraf-saraf kita yang dikacaukan oleh trauma-trauma yang pernah kita alami. Sehingga trauma ini itu kan menimbulkan hormon-hormon kortisol naik, adrenalin naik. Kita seolah walaupun itu sudah berlalu, seolah sekarang ini kita masih merasakan trauma itu. Masih mengingat kejadiannya, masih bisa bereaksi terhadap semua yang men-trigger trauma-trauma itu. Sehingga hormon kortisol, adrenalin ini berdampak pada apa? Pertama, jantung jadi berdegup dengan lebih cepat. Nafas jadi tersengal-sengal. Terus asam lambung menjadi naik. Katup lambung menjadi kendor. Sehingga mudah terjadi reflux. Nah, benar nggak kejadiannya? Ya benar.
Tapi bersyukur kalau semua itu masih normal. Medical check up semua masih normal. Tapi bukan berarti ini tidak ada apa-apa. Tapi selama ini kita salah mencari alamat. Betul. Cara mencari sumber Iya, sakitnya. tempat mengetoknya salah. Jadi bukannya kita periksa lagi ke lab yang ke-7 kali, ke-8 kali, 9 kali, salah. Oke. Tapi kita cari alamatnya yang mana yang tepat. Sumbernya apa? Sebelum ke soal sumbernya, aku pengen tahu dulu pengertian trauma. Apa itu dok trauma itu? Ya. Trauma adalah sesuatu yang pernah kita alami di masa lalu, di mana saat kita sekarang kalau menceritakan itu kembali, itu perasaan-perasaan itu masih kita rasakan. Seolah-olah kejadian itu masih terjadi pada hari ini. Sehingga masih saat menceritakannya, kita masih merasakan rasa sakitnya, masih begitu menceritakan ada rasa sesak di dada, leher rasanya tercekat, seperti itu. Itu karena ada suatu peristiwa di masa lalu yang kita terima, itu dalam keadaan yang sangat cepat atau sangat kapasitasnya luar biasa dan kita alami sendirian. Artinya kalau kita teringat pada kejadian itu, kemudian kita merasakan sakit atau perubahan pada tubuh dada berdegap, sesak, GERD naik, pusing, mual, itu artinya kita bisa artikan itu trauma dok. Masih ada suatu trauma. Sekarang gini deh, buat para improvers di sana ya. Kalau kalian mau ngecek kira-kira saya masih ada trauma nggak sih? Sekarang kalian diam sebentar, kalian coba ingat, apa sih suatu peristiwa yang paling menyakitkan saya di masa lalu? Dan saat kalian membayangkan itu, apa yang kalian rasakan saat kalian menyentuh dada kalian? Wah, di sana masih merasakan, kok jantung saya langsung deg-degan dok. Napas saya langsung rasanya cepat. Terus leher saya rasanya tercekat. Dada saya sesak. Rasanya saya mau menangis. Rasanya saya mau marah. Berarti ada suatu trauma di sana yang pernah kalian alami. Tapi ada juga yang begini. Saya rasa saya nggak ada apa-apa dok. Saya aman-aman aja karena saya juga udah lupa tuh masa lalu saya. Saya nggak bisa ingat dok apa yang terjadi. Ingat ya, itu bukan berarti kalian tidak ada trauma. Justru pada umumnya, orang yang lupa dengan kejadian masa lalunya, itulah yang paling banyak menyimpan trauma. Wow, efeknya kenapa dok? Kalau kita menyimpan trauma dan kita berpura-pura menguburnya. Ya, kita hanya menekan. Kita merasa bahwa ya dia akan hilang kok kalau kita tidak ingat. Padahal trauma itu tidak bisa hilang seperti itu. Tapi dia akan menekan mencari jalan keluar. Kemana jalan keluarnya? Biasanya kepala, ke dada, seperti itu. Ke perut gitu ya, ditimbul masalah GERD yang seperti tadi Rory bilang, dada sesak, kepala sakit, dan sebagainya. Itu yang terjadi. I see. Seperti gini, ada suatu kasus, ada suatu anak dibawa mamanya kepada saya. Begitu di ruang terapi kan harus one on one kan, mamanya keluar. Jadi saya tanya, ada apa masalah apa kamu kesini? Nggak ada apa-apa dok. Saya juga nggak mau sebenarnya kesini, nggak tahu mama yang suruh saya kesini dok. Kamu sendiri ada merasakan suatu apa? Nggak ada, saya mah santai aja dok. Saya mah di rumah juga udah mendingan saya ke kamar, saya sendiri, saya ngapain. Saya santai aja, terus ngomong sambil tertawa, sebentar satu kalimat tertawa, sebentar satu kalimat tersenyum gitu kan. Saya dengerin aja. Terus setelah selesai cerita semua dalam keadaan hipnosis, begitu dibawa regresi, yang terjadi apa? Dia menangis terseduh-seduh, dia ngomong ke papanya, apa yang dia rasakan, bagaimana papanya itu menurut dia NPD, marah-marah terus, bahkan mukulin mamanya, itu di depan mata dia. Dan bagaimana mamanya sendiri pun nggak bisa perhatian dan penuh kehangatan pada dia. Sehingga anak ini merasa sendirian. Sehingga anak ini merasa kalau kita berkumpul bersama dok, itu nggak nyaman buat saya. Jadi saya selalu menghindar. Saya mendingan masuk kamar. Jadi kalau orang tua saya ngajak, yuk kita makan di luar, yuk kita traveling sama-sama, mendingan saya nggak ikut deh dok. Karena pasti pemandangan-pemandangan itu yang saya lihat. Dan ada tangisan dia, kemarahan dia, bahkan dia berniat, dok saya nggak mau berumah tangga. Daripada saya membawa luka saya berikan kepada anak saya. Tapi setelah terapi, setelah dibereskan, dia merasa, wah plong banget ya dok. Ternyata saya menyimpan begitu banyak luka saya. Yang selama ini dia bilang, saya nggak ingat apa-apa dok. Menurut saya baik-baik aja. Saya udah lupain semuanya. Itu. Jadi kadang-kadang kita berasumsi kita baik-baik aja, tapi ya itu seperti yang dokter bilang, efeknya bisa ke kepala, jantung. Iya, betul. Oke. Apakah trauma harus kejadian yang besar dok? Trauma itu
kadang-kadang orang bilang kan ada trauma besar, trauma kecil. Trauma besar itu seperti bencana, kehilangan orang yang dicintai, kecelakaan gitu ya. Itu menurut orang tuh trauma besar. Ya. Terus trauma kecil tuh kayak apa? Trauma kecil tuh misalnya merasa diabaikan, Ya. merasa diremehkan, dipermalukan, tidak didengarkan, seperti itu kan. Hal-hal seperti itu kadang-kadang orang menganggap gini, trauma kamu besar banget, ditinggal sama orang tua atau kecelakaan yang sampai menewaskan siapa, atau kebakaran rumah, itu trauma besar banget. Orang maklumin kadang ya. Orang bilang, ya wajar lah kamu merasa seperti itu. Soalnya kamu merasakan hal-hal yang sangat menyakitkan. Betul. Tapi begitu trauma itu kecil, orang bilangnya apa? Aduh, kamu begitu aja lebay banget sih, Iya. baperan banget sih. Itu nggak apa-apa lah. Padahal itu beda. Trauma besar itu seperti tulang yang patah. Kalau tulang patah, langsung digips, langsung ditolong. Langsung orang bilang, aduh kasihan banget kamu, ayo hati-hati saya pegangin, saya bantu. Tapi saat trauma kecil, itu seperti tulang yang keropos, Rory. Jadi perlahan-lahan terkikis, habis-habis lama-lama suatu saat dia roboh. I see. Tapi orang selalu bilangnya apa? Aduh itu kan hal kecil, dia juga mengalami kok, kamu begitu aja baper. Sebenarnya nggak apa-apa lah, kamunya aja yang terlalu berperasaan. Luka dia jadi 2 kali loh. Pertama sudah luka yang dia alami itu terus-terusan di masa kecil itu. Yang kedua sekarang luka itu tidak diakui. Betul. Diinvalidasi oleh orang Yes, lain. makanya. Nah itu lukanya semakin. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya, tapi apa yang dirasakan seseorang dan dampaknya pada masa dewasa, itulah suatu trauma. Mungkinkah dua kejadian yang sama pemaknaannya atau trauma yang dialami oleh dua orang berbeda, Dok? Bisa. Sama-sama misalnya waktu itu as simple as orang tuanya sama-sama bekerja, dia harus sendiri. Sementara yang satu dia merasa ya happy-happy aja, mungkin karena ada faktor neneknya atau kakeknya. Sementara yang satu dia sakit hatinya benar-benar karena merasa abandoned, ditinggalkan. Apakah itu mungkin terjadi, Dok? Mungkin terjadi, banyak hal seperti itu. Di satu orang kecelakaan mobil, bagi dia biasa-biasa aja. Atau dimarahin mama itu biasa-biasa aja. Bagi dia, oh ya karena mama lagi capek. Tapi bagi satu orang, wah itu kayaknya mama gak sayang banget sama saya. Saya kayaknya gak dianggap deh, gak disayang deh sama mama. Itu yang mempengaruhi apa? Sehingga orang berbeda-beda dalam memaknai suatu kejadian. Yang pertama, sesuai dengan usia dia. Waktu dia mengalami trauma itu di umur berapa? Lebih kecil umur seseorang, itu semakin lebih terekam pada dia dan menjadikan memori yang buruk buat dia, dan dia maknai itu dengan apa aja yang dia terima. Malah Iya. semakin kecil semakin gede impactnya. Karena plastisitasnya itu kan lebih besar. Nggak ada faktor kritisnya. Informasi apapun dia mudah terima tanpa filter. Yang kedua apa? Tergantung bagaimana kapasitas gelas yang sudah ada pada dia, emosi ini. Kalau dia sebenarnya sebelumnya tidak ada apa-apa dan begitu memaknai suatu kejadian, itu biasa-biasa aja. Tapi bagi satu orang yang gelasnya sudah penuh, begitu mendapatkan suatu trauma lagi, wah ini semakin menimbulkan suatu pandangan yang negatif sama dia. Karena dia pernah mengalami emosi negatif sebelumnya. Nah yang ketiga, yaitu bagaimana seseorang memandang itu saat dia mengalami ini. Satu orang bilang, yang seperti saya bilang tadi, oh iya mama lagi capek. Tapi satu orang bilang, emang mama gak sayang sama saya saat melihat itu. Yang keempat, karena yang satu orang ini ditemani, satu orang ini merasa sendirian saat mengalami trauma itu, saat mengalami kejadian itu. Nah 4 faktor ini yang mempengaruhi seseorang dalam memandang suatu peristiwa kejadian yang dia alami. I see. Kebanyakan yang dokter tangani traumanya kenapa, Dok? Bervariatif banget, dari anak-anak sampai masa lansia. Dari masalah cuma gak fokus belajar sampai dengan masalah mau bunuh diri, mau membunuh orang, itu ada semua, Rory. Oke. Tadi dokter sempat cerita sebelum kita mulai podcast ini ada pasien yang berniat membunuh orang tuanya. Apa yang terjadi, Dok? Jadi gini, ada seorang anak di antar ibunya karena dia merasa kok anaknya ini mudah marah, Dok, sama kami. Anak ini gak bisa dibilangin, anak ini yang ada ngelawan dan yang ada waktu di dalam ruangan hipnoterapi. Begitu dia marah, begitu dia dalam keadaan hipnosis, dia menceritakan semua kejadian-kejadiannya. Ternyata anak ini di masa kecilnya, dia ini ditinggalkan sama orang tuanya. Jadi dititipkan ke neneknya karena orang tua
namanya masih baru Mengejar karir ya lah mengejar ya. karir, masih dalam keadaan terbatas semua, jadi hanya dibawa anak yang kecil. Karena anaknya masih perlu menyusui, jadi ibunya bawa. Jadi anaknya yang besar dititiplah sama nenek Ke karena sudah lebih nenek. besar. Oh. Tapi yang terjadi, anak yang dititipkan ke nenek ini diperlakukan tidak baik sama neneknya. Sehingga membentuk karakter sifat-sifat dia yang kurang baik dipandang oleh orang tuanya. Contohnya apa sifat-sifatnya misalnya? Misalnya anak jadi pemarah, membangkang, Oke. anaknya menjadi apa aja harus diturutin Turutin. seperti itu. Sehingga begitu suatu hari mereka sudah kembali ke kota ini dan anak itu dibawa kembali pada mereka, yang terjadi orang tuanya malah marah ke si anak yang kakak ini. Kok kamu sifatnya beda sama adik? Kok kamu menjadi orang yang kasar? Harusnya anak bapak ibu nggak seperti itu. Lah, dia makin marah dong. Siapa suruh kamu nitipin saya kepada kakek nenek? Kenapa kamu tinggalin saya? Kenapa kamu abaikan saya? Soalnya saya ini kurang berharga dibandingkan adik. Tapi adik kamu bawa kemana-mana. Dan sekarang di masa dewasa, kamu lebih bela adik. Menyalahkan saya. Karena sifat saya yang jelek lah, adik mah bagus lah. Sehingga si anak ini merasa apa? Orang tua saya sudah salah, malah menyalahkan saya. Dan saya lihat adik lebih disayang sama orang tua. Triple ya dok? Yes, sehingga dia bilang, rasanya dok, saya ini marah banget dan saya mau membunuh mereka semua. Wow. Ini sorry, umur berapa ini ketika ketemu dokter? 22 tahun. 22 tahun. Apa yang dokter katakan waktu itu? Nah, di sana kita kasih sugesti-sugesti bahwa bagaimana, kenapa orang tua seperti itu. Bukan pemahaman anak kecil dia yang salah, bahwa dia merasa ditinggalkan, gak dipedulikan, gak disayang. Tapi bagaimana sebenarnya orang tua juga memikirkan dia, orang tua juga sebenarnya bukannya mau seperti itu, tapi mereka pun masih merintis untuk menjalani kehidupan ini. Dan segala kebijaksanaan yang saya berikan pada dia, di sana dia menangis, dia mengampuni orang tuanya, dia menyayangi adiknya, sehingga begitu sesi berikutnya orang tuanya kembali bawa dia, tapi ini masalahnya beda dok. Dok, saya senang banget. Kenapa? Kemarin dok, saya ulang tahun, anak saya memberikan suatu hadiah buat saya. Oh wow. Luar Drastis biasa banget, banget, dok, drastis perubahannya. banget. Itu di sana, itulah kepuasan saya sebagai seorang hipnoterapis saat melihat perubahan pada pasien-pasien saya. Dari awalnya mau membunuh orang tuanya, ini Bisa memberikan hadiah. sebelum kedua bisa memberikan hadiah. Iya, itu Wow. yang terjadi. Oke, itu salah satu kasus paling berat dok. Atau ada yang lebih berat Banyak lagi? sekali, banyak sekali Banyak kasus banget hebat. ya. Kadang-kadang Oh my saya merasa, God. kok ada ya orang hidup dengan keadaan seperti ini? Banyak sekali. Dan itu sungguh bervariatif Aku nggak banget. bisa bayangin sih kalau misalnya ada orang yang ini aku juga ngobrol kebetulan tapi dengan psikolog dok dari Jogja, Mbak Vina namanya. Dia juga menangani anak kecil usia 5 tahun yang dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Dan itu traumanya aku bahkan tidak bisa membayangkan seberat apa gitu. Dan ini adalah ya realita kehidupan ya dok, yang trauma orang hadapi itu kok ya luar biasa gitu. Tapi yang menjadikan aku bertanya kemudian hal ini adalah kenapa kejadian yang terjadi sudah lama dok, baru kemudian kita rasakan trauma ini kita derita bertahun-tahun kemudian. Bu, sebenarnya bukan kita rasakan baru bertahun-tahun kemudian baru itu terjadi, tapi trauma itu bukannya hilang. Trauma itu terekam, tersimpan di dalam bawah sadar kita, di dalam amigdala kita. Ya. Itu tersimpan. Amigdala ini seperti alarm, sehingga dia merekam kejadian ini hati-hati loh. Kamu hati-hati dengan seperti ini, dengan keadaan seperti ini, dengan ekspresi orang seperti ini. Ini hati-hati, kata si amigdala. Nah, jadi begitu dia ketemu hal-hal yang mirip dengan apa yang dia alami, Ke-trigger. itu ke-trigger. Jadi alarmnya berbunyi. Hei, hati-hati nih, ada sesuatu yang berbahaya nih buat kamu. Seperti contoh begini, ada seorang suami membawa istrinya, merasa, dok, istri saya ini kenapa ya dok? Kok kayaknya sensi banget deh. Saya ngomong salah sedikit, dia marah. Saya cuma diem sedikit, nggak seperti ekspresi yang dia harapkan, dia marah. Termasuk misalnya dia lagi cerita, terus saya lagi diem kan dok. Kadang-kadang saya bengong, saya capek, baru pulang kerja, saya diem. Yang ada dia marah, ngambeknya itu bener-bener luar biasa dok. Dia bilang, kamu kok seperti itu tanggapannya? Kamu nggak peduli saya ya? Kamu nggak hargai saya ya? Saya lagi cerita seru loh, tapi kok kamu begitu tanggapannya? Selalu itu berulang dok. Dari hal-hal kecil dia traumanya, reaksinya itu bisa marahnya itu luar biasa. Sehingga saya juga kadang-kadang nggak tahan dok. Saya nggak mau istri saya seperti ini. Nah begitu kita dalam keadaan hipnosis, istrinya diproses, bagaimana istrinya ternyata
mendapatkan di masa lalu, dia melihat sosok papa. Papa itu yang diam sama dia. Kurang perhatian sama dia, kurang hangat sama dia. Yang ada begitu dia salah, dia bisa dimarah-marahin. Dia masih inget gimana ekspresi bapaknya saat dia dipandang, saat dia marah, nada bicaranya, bahkan bau dari baju karena bapak yang perokok itu masih kecium sama dia. Jadi begitu dia sekarang ke-trigger dengan suami yang rasanya kalau dia ngomong nggak bereaksi dengan baik seperti yang diharapkan, nggak merespon dengan baik, tidak bisa lembut sama dia. Kelihatannya nadanya juga tinggi kalau ngomong, padahal kadang-kadang kata suami saya tuh capek dok lagi pulang, sehingga ngomong juga kadang-kadang nggak sabar agak tinggi sedikit, itu bisa marahnya luar biasa. Nah jadi semua yang dia lihat sekarang ini dari suaminya, itu mengingatkan dia lagi kepada apa yang pernah papanya lakukan pada dia. Artinya luka dan kemarahan ke bapaknya sama dia di-channelin ke Pasangannya Pasangannya sekarang. Karena sekarang. persis, cara kamu ngomong tuh persis papa loh. Itu keinget banget loh, gimana rasa sakitnya saya dilakukan seperti itu. Apa yang dokter lakukan akhirnya ke pasien istri ini? Ya, kita kasih kebijaksanaan biasanya di sana kita tampilkan sebagaimana papanya minta maaf sama dia, bagaimana dia bisa mengampuni papanya karena sudah kebijaksanaan yang kita berikan. Sehingga dia sekarang memandang papanya juga bukan sesuatu yang menyebalkan, tapi dia mengerti kenapa papa begitu. I see. Sehingga kebijaksanaan dewasa ini timbul pada dia. Oke. Guys, podcast ini nggak cuma bisa dinikmati di YouTube, tapi juga bisa di Spotify. Jadi jangan lupa buat follow Spotify Room for Improvement, dan syukur-syukur kasih rating bintang 5 ya. Kita lanjutin lagi podcastnya. Dokter pernah bilang dalam satu social media post gitu, luka yang paling berbahaya adalah luka yang sudah kita anggap normal. Itu maksudnya apa? Gini, banyak orang yang tidak menyadari luka kita karena dia sudah terbiasa, sudah familiar, sudah bagi dia ya emang seperti itulah hidup. Seperti itulah emang dalam kehidupan, ya itu wajar, itu normal. Sehingga dia tidak menyadari ini suatu luka. Nah sekarang kebayang nggak? Kita ada luka tapi kita abaikan. Kita merasa bahwa ini nggak perlu diobatin, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dirawat. Kebayang nggak luka itu menjadi seperti apa? Infeksi. Infeksi, Lebih parah. lebih parah. Bahkan menyebar jadi sistemik ke seluruh tubuh. Nah itu yang terjadi pada orang yang tidak menyadari itu. Karena pada umumnya orang yang terbiasa mencium sesuatu bau dalam ruangan, itu hidungnya menjadi terbiasa dengan bau itu. Sehingga bagi dia itu bukan sesuatu bau, itu sudah terbiasa dia cium. Ya kan? Nah itulah yang terjadi pada orang yang merasa itu bukan suatu luka, tapi itu sudah terbiasa saya alami dan itu wajar. Padahal itu berpengaruh nanti pada cara dia memandang, cara dia berperilaku, cara dia berelasi, itu semua berpengaruh. Adakah cara untuk mengidentifikasi bahwa aku ini masih terluka, aku ini belum sembuh dari trauma? Konteksnya gini dok, ini misalnya juga terjadi sama aku ya. Ya kita pastikan ada trauma yang disebabkan oleh orang tua, dan orang tua juga mungkin ada trauma yang disebabkan oleh anak-anaknya ketika sudah dewasa. Itu gitu. trauma antar generasi sebenarnya. Trauma antar generasi. Kadang-kadang dibawa. Betul. Nah, aku selalu mengabaikan, mungkin juga seperti pasien dokter, selalu mengabaikan udahlah ini masa lalu, ini kejadian yang melibatkan mungkin papa aku atau mama aku. Tapi ketika ya itu ada event tadi ketika dokter bicara, ketika dokter mengingatkan suatu hal, itu ke-trigger lagi gitu. Ada nggak sih dok, identifikasi yang mudah yang bisa kita pegang, oh aku masih memendam trauma ini dan aku harus sembuh. Ada nggak cara untuk mengidentifikasi itu? Ada. Jadi gini, terkadang kita merasa itu baik-baik saja, luka itu sih udah nggak apa-apa lah gitu ya. Nah seperti yang tadi saya bilang pertama, bahwa saat kita coba yuk mengingat, ada nggak sih suatu peristiwa yang menyakitkan pada kita, dan saat kita mengingat itu lagi, itu berdampak kepada reaksi tubuh kita. Seolah-olah kejadian itu masih berlangsung. Padahal kalau cuma luka biasa, itu bisa kita ceritakan, tapi kita ceritakan dengan tenang, dan itu hanyalah bagian cerita dari masa lalu saya. Tapi tanpa ada reaksi sesuatu pada tubuh kita. Nah, trauma ini itu akan berdampak pada seseorang yang bisa kita lihat apa? Pertama, seseorang ini saat bereaksi terhadap suatu keadaan, itu tidak proporsional. Orang lain kalau bereaksi terhadap keadaan ini ya biasa-biasa aja, lebih tenang. Tapi kalau dia kok reaktif banget. Nah yang kedua, dia mati rasa. Dok, banyak pasien saya sudah nggak bisa menangis. Bahkan untuk merasakan bahagia pun saya sudah nggak bisa. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga, dia selalu menyibukkan dirinya dengan suatu aktivitas. Dia nggak bisa diam sejenak.
Karena saat dia melakukan aktivitas, dia sudah kerja seharian tapi dia ambil lagi kegiatan lain. Bagi dia saat dia melakukan aktivitas itu dia melupakan sejenak apa yang membuat perasaan-perasaan tidak nyaman pada dia. I see. Bahkan kadang-kadang dia mau lebih dihargai, mau membuktikan, itu yang terjadi. Yang keempat, ya karena dia merasa sendirian. Dia selalu merasa sendirian, dia merasa orang semua nggak peduli sama dia, nggak mengerti dia, nggak memahami dia, nggak memvalidasi emosi dia. Nah, kalau kamu sering merasakan ini, yuk dicek. Apakah ada suatu trauma, luka yang masih kamu bawa, yang belum kamu bereskan, sehingga berdampak pada reaksi kamu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Haruskah dia ketemu seorang hipnoterapis, psikolog, atau psikiater, atau dia sebenarnya bisa melakukan langkah penyembuhan mandiri dulu, Dok? Gini, sebenarnya kita coba dulu bagaimana kita bisa berdamai dengan itu semua. Kita namai emosi kita. Misalnya, jangan cuma bilang, saya lagi bad mood, Dok. Bukan bad mood, apa perasaan kamu? Saya lagi marah, Dok. Saya lagi gak percaya diri, Dok. Saya lagi gak ada semangat, Dok. Saya lagi gak bisa fokus, Dok. Namai emosi-emosi ini. Karena ada istilah, name it to tame it. Namai itu untuk menjinakkan itu. Kalau enggak, dia seperti anak kecil yang selalu menarik-narik baju kita. Saya lagi masalah nih, ayo tengok dulu. Kalau enggak dia semakin teriak. Tapi saat kita nengok, kita lihat, iya, kamu lagi sedih ya. Dia lebih tenang. Nah, memang trauma ini tidak dirancang untuk disembuhkan sendiri. Seorang yang mengalami trauma pada umumnya karena dia mengalami itu sendirian, tidak ada yang menemani, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memberikan kebijaksanaan pada dia. Nah, sehingga yuk kalau seandainya kita sendiri sudah tidak bisa mampu untuk menangani itu semua, untuk menjinakkan itu semua, kita memang butuh seseorang, setidaknya untuk tempat curhat, tempat memberikan kebijaksanaan, dan bahkan bila perlu, ya membawa kembali kepada regresi untuk dibereskan trauma-trauma, dicari akar masalahnya. Oke. Aku udah beberapa kali cerita sama Improver soal trauma yang aku alami, khususnya yang terjadi di masa kecil yang dilakukan oleh orang tua gitu ya, dan ternyata impact ke hari aku dewasa ini. Tapi ini ada satu hal yang aku belum ceritakan, yakni hal yang sederhana sebenarnya. Waktu itu salah satu orang tuaku, aku nggak mau menyebut yang makna spesifik, tapi salah satu orang tuaku menjanjikan aku untuk dibelikan motor. Itu, Dok, penantian dibelikan motor itu adalah penantian yang begitu panjang, karena selama ini aku harus naik bis, pindah 2 kali untuk sekolah ke SMP aku atau ke SMA aku. Harus naik bis 2 kali semuanya. Harus transfer di terminal, baru naik bis yang selanjutnya. Dan itu cukup berat, karena kita masuk apalagi kalau pagi-pagi gitu kan. Belum lagi ketika misalnya aku harus nebeng temen, dan nebeng temen, Dok, nggak selalu bisa, karena dia pasti ada urusan, dan kadang-kadang kita menanggung rasa malu. Aku pernah dijanjikan belikan motor, oke, bulan depannya dibelikan motor. Nggak kejadian. Dijanjiin lagi, Senin deh, nggak kejadian. Dijanjikan lagi Rabu, Rabu ternyata juga nggak kebeli. Motor yang awalnya dari, kalau misalnya sekarang Grand Max gitu misalnya, atau apa gitu, sampai turun speknya jadi motor yang ibaratnya murah, itu pun nggak kejadian. Terus aku yang, nampaknya aku harus berhenti berharap deh. Bayangkan anak SMA kelas, berapa ya, kelas 2, aku punya kekecewaan itu, dan nampaknya aku harus berhenti berharap, dan aku harus cari sendiri, aku harus beli sendiri. Dan akhirnya di SMA kelas 3 aku balas dendam ya, karena kondisi ekonomi yang sulit, untuk cari pekerjaan. Setiap hari yang aku lakukan, Dok, buka lowongan. Aku paling suka, paling menunggu hari Jumat 1 minggu, karena di koran ada lowongan. Aku selalu tandain, cari mana-mana, aku mau nggak peduli deh, jadi sales promotion boy, jadi pelayan restoran, jadi apa, aku nggak peduli. Gitu. Yang penting aku bisa hidup mandiri, dan akhirnya aku bisa beli motor sendiri. Nah terus kejadian baru aku di semester ke-3, aku bisa beli motor sendiri. Dan sampai sekarang, aku menyadari bahwa itu ternyata sangat menyakitkan aku, Dok. Sehingga menciptakan trauma yang setelah aku lihat-lihat, aku balas dendam, Dok. Balas dendamku itu beli barang sesuka aku. Jadi di usiaku pertama kali kerja 24 sampai usia 30 itu periode balas dendam aku, Dok. Aku beli apapun yang aku suka, aku nggak punya tabungan.
Dan aku ketika teringat itu tuh aku sakitnya minta ampun sampai sekarang gitu. Nah, aku yakin apa yang terjadi sama aku ini mungkin konteksnya berbeda-beda dengan teman-teman improvers, tapi mereka juga aku yakin mengalami kekecewaan yang sama, entah dari orang tua, entah dari saudara gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekecewaan besar itu yang ternyata sampai sekarang, aku sekarang hampir 40, aku masih merasakan sakitnya. Dan kekecewaan luar biasa pada orang tua gitu. Ya itu. Apa yang Rory alami di usia segitu, pemahaman Rory masih seperti anak di umur sekian. Sehingga Rory memandang bahwa misalnya papa itu nggak sayang sama saya. Papa itu janji, tapi nggak pernah dipenuhin. Tapi begitu saya minta, mungkin malah dimarahin. Udah sih ribut terus. Kan papa udah janji nanti, besok gitu kan. Sehingga seolah kita nggak pernah didengarkan, kita nggak pernah diberikan apa yang sudah dijanjikan oleh mereka. Itu kan pemahaman anak kecil. Rasanya papa jahat, papa nggak sayang, papa pelit, atau apapun anggapan Rory di masa remaja tersebut. Dan ini, pemahaman anak kecil ini, anak remaja ini yang Rory bawa terus sampai di masa dewasa. Tapi sekarang, coba Rory melihat dari sisi dewasa Rory. Papa itu dulu kenapa bisa seperti itu, Rory? Oh, mungkin papa itu lagi banyak kesibukan. Papa juga ternyata banyak sekali yang harus papa penuhi dalam kehidupan keluarga. Banyak sekali yang harus papa cukupin. Mungkin papa sebagai sandwich generation, dia harus bantu ini, sehingga pengeluaran itu banyak loh. Papa bisa berjanji pada kamu hari ini, tapi ternyata ada kebutuhan mendadak yang kamu gak mengerti sebagai anak, yang gak perlu papa ungkapkan pada kamu, yang gak perlu papa ceritakan pada kamu. Tapi kamu sebagai anak hanya memandangnya, yang penting apa yang saya minta gak diberikan. Sehingga luka ini yang kamu bawa. Tapi kalau sekarang kamu memandang dari sisi dewasa, apalagi nanti misalnya kamu menjadi seorang bapak dari anak kamu baru tahu, gak ada tuh bapak yang mau mengecewakan anaknya. Tapi karena suatu keadaan lah yang membentuk papa menjadi seperti itu, yang tanpa papa pun sebenarnya nggak mau membebani kamu sebagai anak, papa nggak perlu ceritakan keadaan dia. Ada juga kejadian seseorang sama seperti kamu, dia anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya mau menjadi dokter seperti yang papanya harapin, sehingga papanya sayang banget sama anak ini. Yang kecil ini disuruh jadi dokter nggak mau, sehingga kalau kakaknya ini minta sesuatu seperti yang berhal kedokteran, papanya seneng banget dibeliin semua apa. Tapi suatu hari dia ikut papanya ke pasar, dia lihat papanya ada jam tangan yang murahan lah anak-anak. Pak, aku mau jam itu. Nggak boleh, nggak usah, nggak perlu. Sehingga kekecewaan ini dia bawa. Dia merasa, tuh kalau kakak yang minta selalu dibelikan. Kenapa kalau saya seperti ini? Nah, itu pengalaman itu dia bawa terus-menerus. Sakit sama papa, benci sama papa, rasa nggak disayang sama papa. Sehingga di masa dewasa, sekarang dia sudah bisa cari uang. Tiap ngelihat jam bagus, dia selalu beli. Dia selalu beli, walaupun itu sudah banyak di lemari dia. Nah, itu yang terjadi. Tapi saat diberesin, ya sekarang dia bisa memilih apa yang perlu dia beli, apa yang nggak perlu. Dok, kenapa sebenarnya pengalaman masa kecil ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita? Kita yang nyebelin, kita yang merugikan orang lain, kita yang jadi suka bohong gitu. Kenapa pengalaman masa kecil itu mempengaruhi perilaku kita hari ini, Dok? Pasti dong. Karena apa yang kita terima di masa kecil itu masa emasnya plastisitas kita di masa kecil. Tidak ada faktor kritis, tidak ada filter dalam menerima informasi apapun yang orang berikan pada kita. Sehingga apa yang dikatakan orang tua, apa yang dilakukan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, itu semua masuk, tersimpan dalam bawah sadar kita. Seperti analoginya gini. Kita sebagai anak kecil itu kita seperti semen basah, tahu semen basah ya? Jadi kalau ada pijakan atau tapak kaki atau apapun yang kita bentuk di semen basah itu akan terbawa terus. Nah, di masa dewasa itu menjadi semen yang kering. Sehingga saat kita harus membereskan bekas tapak kaki ini atau bekas goresan sesuatu, itu harus dihancurkan, diberesin. Itu lebih besar prosesnya. Benar. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau masih kecil kita selalu dilabelin, Rory kamu itu anaknya bodoh, kamu itu anaknya males, kamu itu anaknya gak bisa beruntung, kamu itu anaknya A, B, C, D, semua yang kita terima. Ataupun tanpa kata-kata itu tapi papa mama selalu memberikan kekerasan pada kamu, kamu merasa dibandingkan, kamu merasa suka dipermalukan depan orang walaupun tidak ada maksud seperti itu dari orang tua. Nah, semua pemandangan, semua hal yang kamu alami di masa kecil itu ya terekam di bawah sadar kamu dalam amigdala ini.
dan kamu bawa. Hati-hati Rory, kalau menemukan hal-hal yang seperti ini, yang kamu merasa diremehkan sama orang, kamu merasa direndahkan sama orang, kamu merasa harus berterus terang sama orang seperti apa, ya kamu menjadi takut. Karena dulu saat kamu ngomong sejujurnya, papa bisa marah-marah. Iya. Sehingga kamu menjadi selalu memendam perasaan kamu. Kamu nggak berani menjadi orang yang berani mengungkapkan realita. Tapi kamu selalu berbohong. Dan ini dibawa sampai masa dewasa kamu. Sehingga kalau sekarang kita tahu kenapa sih orang ini senang bohong, kita nggak jadi marah lagi loh sama dia. Tapi kita tahu jejak yang dia alami di masa lalu itulah yang membentuk dia menjadi seperti ini. Sehingga selalu ada ketakutan untuk mengungkapkan kebenaran. Berarti kalau orang yang hari ini korupsi, bisa jadi karena masa lalunya dulu, Dok? Ya, bisa jadi. Kita nggak tahu. Banyak faktor kan. Bisa jadi karena masa lalunya, bisa jadi karena lingkungan yang membentuk dia saat ini. Banyak sekali faktor yang bisa membuat orang seperti itu. Butuh hipnoterapi itu para koruptor, Dok. Bisa jadi, bisa jadi. Terus kamu bawa ke alam bawah sadar, tapi jangan pernah kembalikan, Dok. Jangan pernah. Nanti dia dibawa di dalam traumanya dia terus loh. Ya biarin, biar terhukum, Dok. Soalnya pengadilan manusia nggak bisa menghukum para koruptor itu gitu loh. Ya, betul. Dok, ini sekarang aku pengen ngebahas soal gimana cara kita mulai sembuh. Nah, kalau setelah mendengar podcast ini, Improve First mulai sadar bahwa ada lukaku yang belum sembuh dan ternyata hari ini membawa trauma, efek ke pikiran dan juga ke fisikku. Apa yang harus mereka lakukan, Dok? Ya, pertama mereka harus sadari, pernah ada suatu peristiwa apa yang menyakitkan pada saya di masa lalu yang sebenarnya belum saya selesaikan, yang sebenarnya luka ini belum saya rawat. Dan bagaimana sebenarnya luka ini yang saya bawa terus-menerus itu akan menjadi luka yang dari kecil kalau nggak dirawat akan semakin besar, tadi kita bahas, akhirnya menjadi sumber infeksi dan menjalar kemana-mana ke seluruh tubuh. Oke. Sehingga kalau kita mulai menyadari ada sesuatu yang menyakitkan dan saat kita menceritakan ini masih memberikan dampak kepada fisik kita, reaksi tubuh kita, bahkan mempengaruhi perilaku kita, reaksi kita terhadap sesuatu. Bahkan kita berusaha melupakan semua kenangan masa lalu itu. Berarti ada yang harus kita bereskan. Nah, kita mencoba untuk validasi ini dulu. Seperti yang saya bilang tadi, name it to tame it. Oke. Ya kan? Setelah itu kita mulai mencari kira-kira bisa nggak ya kita menceritakan ini pada seseorang yang bisa kita percaya sehingga setidaknya apa yang kita pendam ini bisa sebagian kita ringankan beban ini. Tapi terkadang nggak semua orang yang tempat kita ceritakan bisa tepat. Betul. Bisa memberikan solusi yang baik, bisa memberikan arahan yang baik. Kadang-kadang malah mereka membawa luka mereka sendiri sehingga cara pandang mereka seperti luka yang pernah mereka bawa. Oke, wow. Makanya untuk hipnoterapi saja kita harus melihat background dari seorang ini. Oke. Apa yang dia alami dengan keluarganya, bagaimana relasi dia dengan orang lain, bagaimana kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah timbul pada dia, bagaimana spiritual dia. Itu mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diberikan oleh seorang hipnoterapis kepada pasiennya. Tapi kalau dia masih membawa luka, masih belum beres dengan masa lalunya, kebayang nggak? Dia masih mengeluarkan semua luka ini sehingga dia proyeksikan kepada pasien ini. Iya, emang dilawan aja, emang nyeselin banget itu. Even berarti terapis aja juga harus kita tahu background-nya Kita ya, beres, Dok? harus beres juga. Harus beres dulu. Harus beres dulu dengan dirinya sendiri. Kalau dia belum beres dengan dirinya sendiri, sebaiknya beresin dulu lah. Oke. Tadi cara pertama identifikasi, cara kedua sharing ke orang yang kita percaya dan tahu. Nah, yang ketiga, kalau ini masih belum membantu, ya cari bantuan profesional. Karena nggak semua trauma itu bisa kita sembuhkan sendiri. Seperti yang saya bilang, trauma tidak dirancang untuk disembuhkan secara sendiri. Butuh bantuan orang lain untuk bisa membawa ini semua kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang positif pada orang yang tidak lagi terluka, tapi punya kebijaksanaan pada dirinya yang bisa memberikan arahan yang positif. Oke. By the way, dokter, setiap hari kamu handle trauma, itu baggage-nya kamu cara ngebersihinnya, cara rilisnya gimana, Dok? Iya. Makanya saya karena saya terbiasa duduk di kursi dokter, dari dulu juga saya dalam kuliah diajarkan bahwa kita boleh punya simpati sama orang, tapi jangan terlalu meningkatkan empati yang sampai merasakan menjadi dia, seperti apa menjadi dia, sehingga terbawa dalam tidur kita, dalam pulang kita, semua kita bawa, itu nggak boleh. Itu akan berdampak pada kita. Tapi ya cukup kita mengerti, cukup kita rasakan, tapi itu bisa kita lupakan. Oke. Itu kan sudah beres, hanya sebatas ruang terapi. I see. Setelah itu di rumah pun kita belajar untuk grounding, untuk meditasi, bahkan meningkatkan spiritual kita. Itu sangat membantu untuk membersihkan energi-energi ini. Siap. Jadi ada 3 jalan itu ya, Dok. Sadari dulu,
validate, Iya. kemudian yang kedua adalah kita sharing ke orang Sharing yang ke orang tepat, yang ketiga ketiga cari kalau bantuan. emang masih nggak bisa juga bantuan Oke. profesional. Apakah memaafkan selalu menjadi syarat untuk sembuh, Dok? Sebenarnya nggak bisa. Rory dalam keadaan panas, marah, kesel, kita bilang udah Ror, maafin aja. Kalau kamu maafin, kamu sembuh loh Rory. Kamu happy lagi loh. Nggak semudah itu Rory. Betul, betul. Tapi bagaimana saat kamu sudah bisa memvalidasi luka kamu dan kamu beresin luka-luka ini tanpa kamu inginkan, tanpa dengan secara spontan, itu bisa timbul rasa maaf kamu kepada orang tersebut. Itu sebenarnya bonus dari kalau kamu sudah bisa membereskan luka trauma kamu. Kita jadi memaafkan Iya, jadi dengan sendirinya timbul memaafkan pada orang tersebut. ketika kita sudah sembuh, Dok. Mm-mm. Tapi bagaimana kalau orang tersebut tidak pernah minta maaf? Biarkan, abaikan. Nah, itulah keunggulan hipnoterapi. Karena dalam keadaan hipnosis, itu kita tampilkan orang-orang yang pernah membuat sakit pada seseorang pasien ini tanpa hadir wujudnya, tanpa hadir fisiknya. Tapi dalam keadaan hipnosis, dia menerima semua sugesti kita bahwa di depan kamu ada si A, si B, si C yang pernah membuat luka pada kamu. Dan saat ini kamu ungkapkan semua kemarahan kamu, apapun yang kamu rasakan. Dan setelah kebijaksanaan yang kita berikan, orang ini kita hadirkan untuk minta maaf sama dia. Dia bisa memaafkan. Itu yang terjadi. Dan situ terjadi kelegaan luar biasa. Sehingga begitu selesai keadaan hipnosisnya, kita bawa kembali ke keadaan seperti biasa. Dia bilang apa? Dok, luar biasa leganya dok. Seperti ada suatu batu yang diangkat dari saya. Padahal waktu proses dia bilang apa? Kurang ajar lu, gua nggak bakal maafin lu, gue gini. Kata-kata kasar dia keluarkan semua. Tapi begitu kita kasih kebijaksanaan, dia bisa memandang positif dari orang ini dan dia bisa mengampuni. Dia bilang apa? Ya udah, gue sekarang maafin lu deh. Lega banget gue sekarang. Itu yang terjadi. Oke, jadi tanpa harus meminta si orang lain ini untuk minta maaf, kita tetap bisa memaafkan. Rory, kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketenangan kita, harga diri kita bukan ditentukan oleh orang lain. Dan kalau kita hanya berharap kedamaian, ketenangan, kebahagiaan kita dari orang lain, kita berharap sama orang untuk minta maaf, belum tentu orang itu mau. Ya. Karena itu, saya selalu bilang sama pasien saya, kita nggak bisa mengatur dan merubah orang. Orang semua punya background masa lalunya, punya pendidikan, budaya yang dia bawa, punya permasalahan hidup yang dia bawa. Oke. Kita nggak bisa berharap semua mereka untuk bisa minta maaf, untuk melakukan apa kepada kita. Tapi kita bisa merasa damai, tenang, dan bahagia karena kita merespon apa yang di luar kontrol kita dengan tetap positif. Iya. Iya. Semua kebahagiaan, kesedihan, ya karena kita yang menciptakannya. Betul Tapi kalau kita memandang semua itu dengan ya udahlah, emang dia begini, emang dia begitu, dan memandang semua dari positifnya, kita tetap bahagia kok. Memandang masalah itu seperti awan lewat, ya udah kita lihat aja ya, Dok. Iya, iya benar. Oke, Dok, setelah ribuan pasien yang dokter handle, apa pola yang paling sering dokter temukan? Pola yang paling sering ditemukan, kalau paling sering itu pada umumnya karena luka dari pola asuh yang diterima seorang anak. Pola asuh itu paling banyak. Paling banyak. Mungkin Pola bila asuh saya bilang hampir kayak mana, 90%. Jadi Sorry, suatu berapa persen? hampir 90%. Hampir 90% Iya, karena pola asuh karena orang tua. pola asuh. Oke. Jadi bagaimana anak ini merasa direndahkan, diabaikan, dipermalukan, dibandingkan, diberikan kekerasan fisik dan verbal, Iya. bahkan hanya karena dimanjakan sehingga tidak diberikan cara mendidik yang baik. Ini pun berdampak pada seorang anak. Apalagi kalau dilecehkan secara seksual oleh orang tuanya sendiri. Iya. Wah, itu ada juga yang dilakukan pelecehan seksual sehingga karena papa mamanya sudah pisah kamar sehingga anak yang cewek ini harus nemenin papanya tidur. Mamanya maunya sendirian. Malam-malam digerayangin sama papanya. Tapi bagi dia pertama-tama ini suatu yang aneh. Kok papa begitu? Tapi lama-lama dia menikmati. Karena dimulai dari kecil sampai dewasa. Begitu dewasa dia menikmati. Tapi akhirnya begitu dia sudah dewasa, dia menjadi orang yang seperti hiperseks. Ketagihan-ketagihan untuk hal-hal seperti itu. Sehingga untuk setia kepada pasangannya itu sulit. Wow. Nah, itu dampaknya beda-beda pada masing-masing anak. Oke. Artinya pola yang paling besar sekali lagi tadi adalah karena pola asuh ya, Dok? Betul. Oke. Kita sampai di segmen rapid fire question, Dok. Aku akan tanya cepat. Aku mohon dokter juga jawab cepat. Benarkah trauma bisa bikin badan sakit?
Benar. Waktu bisa menyembuhkan trauma. Salah. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi proverb yang bilang time will heal itu nggak selamanya tepat. Enggak. Karena justru kalau trauma yang dibiarkan makin lama, itu seperti saya bilang, luka kecil menjadi besar, infeksi bahkan menjadi kemana-mana, menekan ke seluruh tubuh. Oke. Semua orang perlu terapi. Asalkan ini mengganggu dalam relasi dia dengan orang lain, pekerjaan dia, dalam cara dia berpikir, dalam cara dia merasakan reaksi-reaksi pada tubuh dia. Kalau emang itu mengganggu, sebaiknya lakukan terapi. Tapi belum tentu semua orang perlu terapi. Orang perfeksionis lebih mudah burn out. Betul. Betul. Karena dia selalu mau mencapai kesempurnaan, sehingga akhirnya sebenarnya dia lelah sendiri. Menangis bikin lega, Dok. Betul, karena itu salah satu tanda detox, cara detox untuk mengeluarkan. Orang yang nggak bisa menangis, itu lebih besar menahan emosi dia. Aku bahkan ada jatah sebulan sekali menangis, Dok. Oh, Kalau iya? misalnya aku lagi pengen nangis, aku dengerin lagu sedih atau nonton film Bisa sedih. nangis. Bisa, dan habis itu luar lega. biasa, iya. Tapi nggak tahu nangisnya kenapa. Iya. Mungkin karena kantong air matanya terlalu penuh aja, Dok. Enggak. Ya, Enggak ya? betul sudah penuh. Jadi gini, orang yang mudah menangis, ada kadang-kadang menutupi dengan kalau ngomong ketawa, dikit-dikit ketawa. Itu sebenarnya ada yang dia tutupi sesuatu. Kayak pasien Sehingga tadi. begitu seperti pasien saya, begitu ke emosi nangis ini, emosi sedih ini sudah full, begitu ketemu dengan peristiwa yang bikin kita menangis, ini ya mudah tumpah, mudah keluar karena udah full wadahnya. Oke. Seperti itu. Makanya banyak orang yang melihat fenomena atau ketemu sesuatu, dia nangisnya menjadi-jadi, Iya. padahal orang lain melihatnya biasa aja. iya. Itu mungkin karena tumpukan Kan emosi tadi saya bilang, reaksi yang tidak proporsional itu salah satu tanda trauma. Oke. Kalau trauma dibiarkan, diabaikan, put under the rug gitu ya, Dok. Apa yang akan terjadi? Dampaknya apa? Dampaknya, ya pasti kita semakin lebih reaktif, semakin menjadi orang yang orang bilang, kok ini orang toksik banget sih, reaksinya seperti itu sih. Dan nggak hanya itu, tapi trauma itu tidak bisa keluar, bahkan menekan kepada fisik kita. Ya. Karena hormon kortisol menjadi meningkat, adrenalin menjadi meningkat, dan menimbulkan denyut jantung yang luar biasa besar, otot-otot yang menegang, pembuluh darah yang menyempit. Sehingga dampaknya apa? Kepala saya sering sakit, Dok. Ya. Leher saya kaku, Dok. Punggung saya kaku, Dok. Seperti itu. Denyut jantung saya deg-degan terus. Sekarang kalau jantung selalu kerjanya begini terus, lama-lama capek nggak? Capek. Payah jantung, sakit Benar. jantung Benar, akhirnya. benar. Itu yang terjadi. Dok, sembuh itu rasanya kayak apa, Dok? Sembuh itu adalah saat kita menceritakan kembali pengalaman menyakitkan yang pernah kita alami. Itu kita biasa-biasa aja ceritanya. Itu hanya bagian masa lalu saya. Tapi itu tidak berdampak lagi pada saya karena saya sekarang memandang itu bahkan bisa tersenyum, bahkan bisa merasakan bahwa kasihan ya mereka. Oke, terakhir, Dok. Kalau ada improvers yang hari ini merasa capek, kehilangan arah, dan mulai putus asa untuk sembuh, apa yang ingin dokter sampaikan? Kalian yang merasa capek, yang merasa lelah, itu wajar. Bukan berarti kalian tuh lemah. Tapi kalian karena terlalu membawa beban ini terlalu lama dan sendirian. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang mengerti, nggak ada yang tahu beban kalian. Sehingga sebenarnya bukannya kalian tuh menyerah untuk suatu kesembuhan, untuk suatu jalan keluar. Tapi sebenarnya kalian menyerah karena beban ini terlalu berat. Nggak ada yang bantu saya. Sehingga jika hari ini kalian melihat ini, kalian sebenarnya sampai menonton podcast ini sampai selesai, kalian sebenarnya orang yang hebat loh, orang yang kuat loh. Kalian bukan orang yang mudah menyerah loh. Karena kalian sendiri sebenarnya mau tahu cara seperti apa untuk melepaskan semua ini. Nah, jadi kalau kalian sekarang merasa seperti itu, merasa bahwa kalian rasanya terlalu lelah, sebenarnya kalian karena terlalu lama merasa sendirian. Ya. Cari orang yang tepat, cari orang yang bisa membantu kalian, sehingga beban ini bisa lepas. Kalian sebenarnya sudah luar biasa loh. Sampai di umur sekarang, sampai saat ini menonton podcast ini, kalian sudah melewati beban itu menunjukkan 100% sempurna kalian sudah lewati semua. Bahkan di hari-hari yang kalian rasa, ini terlalu berat buat saya nggak bisa lewatin ini, ternyata sampai hari ini kamu masih bisa. Itu rekor sempurna kamu. Berarti rekor sempurna itu bukan membuat kamu merasa kamu orang yang lemah. Tapi kamu orang yang hebat, kamu orang yang kuat, kamu sudah melewati sekian lama, dan dengan satu langkah kecil aja, kamu bisa disembuhkan. Wow, kamu hebat, sudah sampai di sini, dan terima kasih sudah sampai di sini. Bertahan ya, Dok. Tinggal mencari alamat yang tepat untuk menyembuhkan ini, Oke. di mana tempat trauma itu ada,
Sehingga pintu itu yang kita ketuk, pintu itu yang kita buka, dan kita bereskan sampah-sampah di dalam sana. Oke. Dokter Yuliana, terima kasih banget, insightful banget, daging banget, thank you banget. Ini karena saking serunya aku kepikiran untuk nanti suatu saat aku pengen undang lagi. Aku pengen kita ngebahas soal trauma karena cinta yang ditolak, Dok. Aduh, kasihan amat itu. Kayaknya Banyak loh, Dok. ini kayak sekalian curhat ya. Banyak loh, Dok, orang yang ditolak cintanya berkali-kali terus akhirnya jadi trauma minta ampun tuh. Bukannya cinta ditolak, dukun bertindak katanya. Ya kalau ada duit, Dok. Kalau nggak ada duit gimana, Dok? Nggak kuat bayar dukun, Dok. Kasihan sekali ya. Oke, thank you banget Dokter Yuliana, sukses terus ya. Sukses juga buat kamu ya. I'll see you in the next video, guys. Bye-bye.